Jumpa kembali dengan saya Muhammad Gunawan Nabila. Kita akan mengupdate situasi terkini COVID-19, di mana baru-baru ini juru bicara Kepala Tugas Penanganan COVID-19 Pak Yuri mengupdate jumlah penderita COVID-19 yang ada di Indonesia, di mana total ada 2.738 positif terkena virus corona. Jadi rinciannya adalah 2.313 yang dirawat, 204 orang dinyatakan sembuh, dan 221 orang meninggal dunia. Jakarta, ibu kota negara kita ini sendiri, ada sekitar 1.395 orang atau 50% lebih yang terkena kasus positif virus corona. Rinciannya adalah 867 orang dirawat, 69 orang sembuh, 133 meninggal, dan 326 isolasi mandiri. Nah, pasien dalam pengawasan atau PDP ada 2.224, 1.020 masih dirawat, 1.204 pulang dan dinyatakan sehat. Orang dalam pemantauan ada 2.569 total ODP, 527 orang proses pemantauan, dan 2.042 orang selesai pemantauan. Melihat situasi yang kian hari penambahan jumlah orang yang terkena memang sangat kian memprihatinkan. Jakarta sendiri hari ini sudah menerapkan PSBB. Ada beberapa tempat yang bisa menjalani aktivitasnya seperti toko makanan, toko kebutuhan, bank, dan beberapa gedung pemerintahan baik pusat dan daerah juga bisa beraktivitas. Namun banyak hal-hal yang termasuk dilarang, ya ini orang tempat berkumpul, mengadakan pertandingan, konser musik, atau orang-orang yang berkerumun akan segera dibubarkan oleh pihak kepolisian, karena itu sangat berisiko orang-orang yang berkerumun di tempat-tempat umum. Hal ini tentu saja akan meminimalisir jumlah angka positif corona di ibu kota Jakarta sendiri dan di Indonesia. Bagaimana kesiapannya? Jakarta sendiri sepertinya kalau dilihat dari hasil pemantauan kami di lapangan, sejumlah jalan-jalan protokol ibu kota mulai ramai. Orang-orang banyak keluar tanpa ada rasa takut terkena virus corona. Saat ini warga DKI masih banyak beraktivitas karena menyangkut hajat pangan mereka, keluarga-keluarga mereka yang lebih mementingkan urusan dapur daripada urusan virus COVID-19. Mereka seakan-akan tidak takut dengan COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jalan-jalan ibu kota negara, Jakarta, ramai dengan warga yang beraktivitas untuk mencari sesuap nasi untuk keluarganya mereka. Namun ada hal yang mungkin kontradiktif, yakni dengan di wilayah Jakarta Utara ada 20 orang yang diamankan oleh petugas Polres Metro Jakarta Utara dikarenakan mereka tertangkap tangan saat berkerumun di kafe, di tempat fitness, di tempat kerumunan-kerumunan massal yang sangat-sangat dilarang dalam aturan pembatasan sosial berskala besar ini. Jadi kalau kita mengutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ini memang agak-agak membingungkan dari sisi masyarakatnya. Jadi di pasal 8 tersebut berbunyinya, saya bacakan, setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Dan itu harus dijamin oleh negara. Namun saat ini faktanya masih banyak masyarakat yang bingung dengan pengumuman yang diedarkan oleh pemerintah, yakni misalkan warga harus mendownload, mendaftar di situs-situs tertentu seperti Prakerja atau situs-situs KJP dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang gaptek alias tidak mengerti. Seharusnya pemerintah langsung mensosialisasikan dari tingkat gubernur sendiri, tingkat wali kotanya sendiri, tingkat camat, tingkat lurah, RW, RT, hingga langsung tertuju ke kepala keluarga yang terdampak COVID-19 ini. Dan hal yang kontradiktif ya saya bacakan di pasal 9, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah,
Ini membuat sebagian masyarakat juga agak bingung karena mereka harus mencari makan untuk keluarganya mereka. Dan pasal 93 di Undang-Undang Karantina Kesehatan ini tidak main-main. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang saya bacakan tadi, dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda sebanyak 100 juta rupiah. Nggak main-main kan? Nah, ini yang dimaksud kontradiktif. Sementara bahan pangan belum masuk ke area-area warga, warga banyak yang belum menerima hingga mereka nekat ke jalan-jalan untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Sementara pasal 9 membuat masyarakat juga takut. Karena apa? Karena penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Harus dipatuhi, tapi ada hal yang cukup mengkhawatirkan, yaitu pidana. Mereka belum mendapat pangan dari pemerintah, tetapi sudah ada pidana yang menunggu kalau mereka nekat berkerumun. Satu lagi, saya juga mendapat informasi banyak barang-barang medik yang harus dikirim ke beberapa daerah itu masih tertahan di kargo-kargo bandara seperti Garuda. Dan ini harus segera ditindaki oleh aparat terkait. Dalam hal ini mungkin Kementerian Perhubungan untuk segera mengecek kargo-kargo bandara agar semua kebutuhan medis bisa tersuplai ke daerah-daerah yang memang terdampak COVID, yang hari ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Demikian, saya Muhammad Gunawan dari ACTV undur diri. Salam Indonesia, salam sehat, salam untuk semua.